Sang Maharaja Samudera, kisah Balaputra Dewa, putra agung Sriwijaya. Di sebuah pagi berembun, ketika matahari baru saja menyentuh pucuk-pucuk kelapa di tepi sungai Musi, seorang bayi lahir di tengah kemegahan istana. Sailendra di tanah. Jawab, ia adalah Balaputra Dewa, anak dari Maharaja Samaratungga dan Permaisuri Dewi Tara, putri agung dari kerajaan Sriwijaya. Tangisnya memecah keheningan subuh dan membawa firasat tentang kebesaran yang akan datang. Balaputra tumbuh dalam kemegahan istana Mataram, dikelilingi oleh guru-guru bijak, kitab-kitab suci, dan para pendeta Buddha Mahayana. Ia mempelajari sastra Sanskerta, filsafat, dan seni perang sejak usia 7 tahun. Meski darah biru mengalir dalam nadinya, ia tidak pernah bersikap angkuh. Ada kelembutan dalam matanya yang menyoroti kedalaman pikirannya, tapi juga ketegasan yang mengisyaratkan bahwa ia akan menjadi pemimpin yang tak biasa. Namun, zaman tidak pernah menjanjikan kedamaian bagi anak raja. Setelah wafatnya sang ayah, tahta Mataram jatuh ke tangan saudara tirinya, Pramodhawardhani, yang menikah dengan Rakai Pikatan dari dinasti Sanjaya, musuh lama keluarga Sailendra. Balaputra merasa terpinggirkan dan terancam, memilih meninggalkan tanah Jawa. Dengan luka di hati dan dendam yang tak membusuk, ia mengarungi lautan menuju negeri ibunya, Sriwijaya, sang kerajaan maritim di Sumatera. Kebangkitan sang raja di ujung samudera. Di bumi Sriwijaya, Balaputra menemukan dunia yang berbeda, lautan yang tak berbatas, pelabuhan-pelabuhan ramai, suara pedagang dari India, Tiongkok, hingga semenanjung Melayu. Sriwijaya bukan kerajaan biasa, ia adalah jantung perdagangan Asia Tenggara, rumah para biksu dan pelaut, tempat di mana agama, ilmu, dan kekuasaan berpadu dalam harmoni yang menggetarkan. Dengan keturunan Sailendra dan Sriwijaya bersatu dalam dirinya, Balaputra diterima sebagai penguasa yang sah. Ia diangkat sebagai Maharaja Sriwijaya, dan masa pemerintahannya menjadi salah satu yang paling gemilang dalam sejarah negeri itu. Ia menguatkan angkatan laut, menjadikan armada Sriwijaya penguasa Selat Malaka dan Laut Tiongkok Selatan. Ia membangun pelabuhan-pelabuhan baru di sepanjang pesisir Sumatera, semenanjung Melayu, bahkan hingga ke Jawa bagian barat dan Kalimantan. Para pedagang dari jauh datang membawa sutra, rempar, keramik, dan kitab-kitab suci. Namun, pencapaian terbesarnya bukan hanya kekayaan dagang, melainkan pada bidang spiritual dan intelektual. Balaputra membangun vihara-vihara, mega, dan mendanai perjalanan biksu ke India dan Tiongkok. Ia bukan sekadar raja, melainkan pelindung agama dan pencari dharma, prasasti di tanah asing.